Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berjumpa kembali dengan meneruskan kajian As-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi Shahihus Sunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kepada sahabat-sahabat LSK semua tentang babu maja fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah itu setiap hari, hampir setiap hari, sering makanannya adalah makanan roti Makanan beliau itu roti. Sehingga di sini banyak hadis-hadis tentang roti. Makanya kemudian Oke, kita langsung aja. Wa fihi samaniyatu ahaditsa. Dalam bab ini tentang sifat makanan Rasulullah, yakni roti, terdapat 8 hadis. Haddatsana, yakni hadis yang ke-144. Baiklah. Haddatsana Muhammad al-Musanna wa Muhammad bin Bashar qala sana Muhammad bin Ja'far sana Su'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddis anil Aswad bin Yazid an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma syabi'a alu Muhammad min khubzis syair yaumaini mutatabi'aini hatta kubda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad itu tidak pernah kenyang dari roti selama 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah itu kubida Rasulullah, sampai Rasulullah itu wafat. Jadi Rasulullah itu tidak pernah kenyang dengan makan gandum, makan roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai beliau itu wafat. Kemudian hadis ke-145, haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri, haddatsana Yahya bin Abi Bukair, haddatsana Haris bin Osman an Sulaim bin Amir qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili yaqulu kan makana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair. Jadi saya mendengar, kata Sulaim bin Amir, saya mendengar dari Aba Umamah al-Bahili mengatakan bahwasanya tidak ada sisa lebihan, maka nayafdulu an ahli baiti Rasul. Tidak ada sisa lebihan dari ahlu baitnya, dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khubusus syair. Roti syair itu roti yang kasar, roti yang tidak melalui proses ayakan. Nanti kita akan menjelaskan ini di bagian berikutnya tentang roti. Ada roti syair, ada naki, ada roti yang kasar, ada yang roti yang diayak, yang diayak. Oke, lanjut. Hadis ke-146, haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi, haddatsana Sabit bin Yazid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layaliya al-mutatabi'ata tawiyan wa huwa wa ahluhu la yajiduna asya'at. Rasulullah yabitul layali, selama berhari-hari berturut-turut, selama beberapa malam berturut-turut, tawiyan itu menahan lapar, wa huwa wa ahluhu la yajiduna asya'an. Beliau bersama keluarganya tidak memiliki makan malam. Wa kana aksara khubzihim khubzus syair. Kalaupun ada makan malam,
Maka kemudian makanannya adalah khubzus syair. Khubzus syair itu roti ya, sebagaimana saya katakan tadi, roti yang kasar ya. Oke, kita lanjutkan dulu karena penjelasan tentang roti ini panjang sekali ya. Hadis-hadisnya banyak, ada 8. Kemudian hadis ke-147, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman sana Ubaid bin Abdir Majid Al-Hanafi sana Abdurrahman wa huwa ibnu Abdullah bin Dinar sana Abu Hazim an Sahal bin Sa'id annahu qila akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naki yakni al-huwaro faqala Sahal ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakiya hatta laqiya Allah taala. Apakah Rasulullah itu pernah memakan roti naki ya, roti yang halus ya, yang diayak. Lalu kemudian dikatakan kepadanya kemudian dijawab oleh Sahal, jadi ini tadi Sahal bin Sa'id ditanya ya, Sahal bin Sa'id itu ditanya apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan roti yang bagus, yang kualitasnya bagus gitu. Kemudian Sahal menjawab, Rasulullah itu tidak pernah melihat roti yang bagus hatta laki Allah Taala, sampai beliau itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Faqila lahu, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah? Apakah kalian itu memiliki alat pengayak gitu ya, alat pengayak pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu dijawab, qala maka natlana manakhil. Faqila kaifa kuntum tasnauna bisyair? Lalu dikatakan, lah terus kalian itu membuat roti syair itu bagaimana kalau umpamanya tidak diayak gitu ya? Lalu qala kunna nanfahu fayatiru minum matarasu manajinuhu. Kami kemudian menganginkan roti itu ya, sebelum jadi ya dianginkan, lalu fayatiru minum matar, maka ya berterbangan saja yang mau terbang, jadi tidak diayak. Sumana jinuhu, lalu kemudian kami menggilingnya. Saya tidak terlalu paham tentang proses pembuatan roti pada masa lalu, tapi roti pada masa sekarang kan sudah menggunakan mixer ya, dihaluskannya pakai mixer sehingga halus sekali, dan sudah diayak tepungnya, gandumnya sudah diayak. Jadi ini bercerita tentang proses pembuatan roti ya. Ternyata Rasulullah itu menggunakan memakan roti yang rotinya itu tidak dihaluskan ya, tidak difilter, diayak dulu. Kemudian hadis ke 148, haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Mu'adz bin Hisham qala sana Abi an Yunus an Qadadah an Anas bin Malik qala ma akala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurrajatin wala khubiza lahu muraqqaq. Rasulullah itu tidak makan di atas meja, kemudian tidak makan dengan loyang. Loyang itu wadah ya, mungkin kalau sekarang itu seperti piring mungkin. Wala khubiza lahu muraqqaq, dan rotinya itu tidak dihaluskan. Rasulullah itu hidupnya memang, kalau dilihat dari kacamata sekarang memang sepertinya banyak hidup tirakat ya, tidak seperti kita ini hidupnya enak. Memang masa-masa itu ya memang masa-masa perjuangan Islam awal ya, sehingga kemudian Rasulullah tidak terlihat kemewahan di dalamnya, meskipun mungkin banyak sahabat yang mau membantu, banyak sahabat yang kaya-kaya yang mau membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini menunjukkan bahwa
kesederhanaan hidup Rasulullah itu sangat tampak dan terasa sekali dalam referensi-referensi referensi hadis yang sampai ke tangan kita. Kemudian ketika Rasul tidak makan di atas meja, tidak makan di loyang juga di wadahnya, kemudian rotinya juga tidak dihalusi. Lalu kemudian berkata, fakultu li Qatadah, lalu kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Qatadah, fa'ala kanu yakulun, lalu kalian makan dengan alas apa? Qala ala hadhihi sufar. Kami makan di atas di atas wadah kulit atau kain yang dihamparkan. Ya. Kemudian hadis ke-149, haddatsana Ahmad bin Mani, sana Abbad bin Abbad al-Muhallabi an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala dahaltu ala Aisyata fada'at li bi ta'amin wa qalat ma ashba'u min ta'amin fa asya'u an abki illa bakait. Pada suatu hari Masruq ya masuk ke dipanggil Aisyah lalu disuguhi makanan, lalu Aisyah itu bercerita, Siti Aisyah bercerita, ma'asba'u min ta'amin fa'asya'u an abki illa bakaitu. Aku tidak pernah kenyang dalam makanan, sehingga dan aku tidak akan nangis kecuali aku pengen nangis. Lalu Masruq ini berkata, kenapa? Qalat azkurul halal lati faraka alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya. Aku ingat keadaan Rasulullah, keadaan ketika Rasulullah meninggal ya. Faraka alaiha Rasulullah dunia, ketika Rasulullah meninggal dunia. Wallah ma syabi'a min khubzin wala lahmin marrataini fi yaumin wahid. Demi Allah, beliau itu tidak pernah kenyang dengan roti dan daging 2 kali dalam satu hari. Ya paling salah satu ya. Inilah kehidupan Rasulullah. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, sana Abu Daud qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddisu anil Aswad bin Yazid an Aisyah qalat ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzis syair yaumaini mutatabi'aini hatta kubila. Rasulullah itu tidak pernah kenyang karena makan khubzus syair ya, roti yang kasar keras ya. Yaumaini mutatabi'aini hatta kubila, selama 2 hari berturut-turut sampai beliau itu meninggal. Enggak pernah Rasulullah itu. Jadi makanan, bisa dibayangkan betapa makanan Rasulullah itu sangat sederhana. Bahkan makan roti syair aja tidak sampai bisa kenyang ya. Kemudian hadis terakhir 151, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, sana Abdullah bin Amr Abu Ma'mar, sana Abdul Waris an Sa'id bin Abi Urwah qala an Qadadah an Anas qala ma akala Rasulullah ala ikhwanin wala akala khubzan murakkikan hatta mata. Rasulullah itu tidak makan di atas meja, dan beliau juga tidak makan roti yang dihaluskan sampai beliau itu meninggal. Ya, beginilah kehidupan
kehidupan Rasulullah ya, kehidupan Rasulullah ketika hidup bersama keluarganya, betapa Rasulullah itu betul-betul menjadi sosok teladan yang sangat prihatin, yang sangat apa ya, merasakan bagaimana kekurangan itu. Padahal sebenarnya para sahabat-sahabat itu banyak yang kaya, tapi beliau itu tampaknya tidak mau mengandalkan kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga begitulah hidup Rasulullah. Beliau hidup dalam kesederhanaan, kemudian meninggal pun dalam kesederhanaan. Padahal ketika itu Rasulullah sudah, para jamaah muslim, para umat Islam sudah mulai banyak ya. Sudah banyak sekali yang masuk Islam dari berbagai belahan jazirah Arab pada waktu itu. Namun kesederhanaan Rasulullah tetap beliau tampakkan dalam, sebagaimana ditampakkan dalam literatur hadis yang kita baca tadi, bahwa Rasulullah itu tetap hidup sederhana, bersahaja, dan tetap memegang terus prinsip-prinsip kesahajaan dan kesederhanaan tersebut. Dan semoga kita bisa meneladani dan mengambil hikmah dari kisah-kisah Rasul melalui literatur hadis ini, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, dan semoga kita diberikan kemampuan untuk selalu berselawat kepada beliau, karena beliau adalah teladan kita yang akan mengantarkan kita dan menyelamatkan kita nanti ketika di akhirat nanti. Saya kira itu kawan-kawan dan sahabat-sahabat LSKH yang budiman. Mari kita tutup pembacaan hadis Syama'il Muhammadiyah pada hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.